Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran Firman Tuhan. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Saudara yang baru saja bergabung di channel ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran Firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan seri ke-14 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan yang ada di channel YouTube ini. Bagi Bapak Saudara yang terkasih yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Saya sungguh percaya apabila kita mendengarkan firman akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara tersebut. Tidak peduli musim kehidupan kita. Bapak Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Berjalan serta Yesus. Terambil di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sangkal. Ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Luar biasa sekali firman Tuhan yang baru saja kita baca. Pasti ada pesan rohani yang akan membangun iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Saudara yang terkasih, sangatlah sulit untuk kita menghadapi situasi hidup ini. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini ada kekuatan baru. Bapak Saudara terkasih, kekhawatiran kita tidak menghilangkan penderitaan hari esok, tapi hanya mengosongkan kekuatan kita hari ini. Kadang-kadang Tuhan menenangkan badai. Kadang-kadang ia membiarkan badai itu mengamuk dan ia menenangkan kita, anak-anaknya. Bapak Saudara yang terkasih, apakah hidup itu selalu manis? Ada mitos, kesalahpahaman yang dipercaya oleh orang Kristen bahwa mengikuti Yesus menjamin hidup terasa mudah dan diberkati secara berkelimpahan. Kedekatan kita dengan Tuhan tidak menjamin hidup kita tanpa badai. Justru sebaliknya, berjalan dengan Yesus membawa kita untuk melewati badai. Benar apa yang dikatakan oleh Benyamin. Semua hal yang menyakitkan melatih hidup kita. Tuhan menghendaki agar kita terus berjalan bersama Dia di sepanjang hidup kita. Berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kita baca, maka kebenaran apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Pertama, berjalan serta Yesus tidak menjamin hidup kita terasa mudah. Poin pertama ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 24 sampai 25. Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita menyimak teks ini secara cermat, dikisahkan bahwa para murid menghabiskan hari-harinya bersama Tuhan. Mereka baru saja melihat mujizat yang spektakuler, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang kala itu. Dan setelah peristiwa itu terjadi, Yesus membawa para murid menyeberang ke daerah lainnya. Di tengah-tengah perjalanan itu, para murid dihantam badai. Ketika murid-murid berjuang sendirian dalam menghadapi badai,
Mereka menguras kekuatan fisiknya, emosionalnya, mentalnya. Di situ dikatakan Yesus sedang berdoa. Apakah Yesus tidak tahu kesulitan yang dihadapi para murid? Dalam situasi tersebut, Yesus tetap memegang kendali kehidupan para murid. Tidak ada sebuah peristiwa yang tidak dalam pantauan Yesus. Ia berdoa untuk murid-muridnya. Bapak Saudara, dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, bangsa Israel terus dibimbing dengan tiang awan dan tiang api. Namun mereka datang diperhadapkan dengan kekurangan air. Di manakah Allah ketika umatnya menghadapi kesulitan? Demikian juga pengalaman Daniel. Dia orang dekat dengan Allah dan memiliki roh doa yang begitu kuat. Namun juga diperhadapkan dengan singa-singa yang ganas. Bapak Saudara yang terkasih, kesetiaan kita mengikuti Yesus bukan menjadi jaminan bahwa hidup begitu mudah. Namun keyakinan yang perlu kita bangun adalah Tuhan memegang kendali hidup kita, dan melalui badai kita akan melihat kebesaran dan kuasanya atas kehidupan kita. Poin kedua, berjalan serta Yesus bukan berarti kita tidak pernah gagal mengenali dan mempercayainya. Terambil di dalam Matius pasal 14 ayat 26 sampai 30. Bapak Saudara yang terkasih, peristiwa pencurian, perampokan, dan pembegalan terjadi disebabkan karena himpitan ekonomi. Orang tidak menjadi realistis dalam berpikir. Segala perhatiannya hanya difokuskan kepada masalah bagaimana nasib itu dapat diatasi. Manusia beragama pun dapat menjadi kilaf dan kalap. Jika kita melihat kembali kepada firman Tuhan pada kesempatan ini, para murid berjuang untuk mempertahankan hidupnya dengan menguras habis segala kekuatan mental dan emosinya. Mereka tidak mengenali kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri para murid kala itu? Yang pertama, mengalami ketakutan. Dikatakan berteriak-teriak karena takut. Perhatian para murid lebih difokuskan kepada masalah. Dengan demikian, mereka gagal memahami dan merasakan kehadiran Tuhan di sana. Para murid mengalami keraguan yang kedua, sehingga menunjukkan bahwa hubungan para murid dalam mengenal Yesus belum begitu dalam. Bapak Saudara yang terkasih, kehilangan fokus terjadi ketika kita melihat persoalan lebih besar daripada kemahakuasaan Tuhan. Ada banyak persoalan yang dapat meruntuhkan semangat kita, mengaburkan cara pandang kita, namun tidak akan pernah menghapuskan perhatian Tuhan bagi kehidupan kita. Apakah saudara saat ini masih bisa memuji Tuhan dan mengatakan El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa? Poin ketiga, berjalan serta Yesus berarti Tuhan mengetahui posisi kita. Poin ketiga ini dasari oleh Matius pasal 14 ayat 31 sampai 33. Bapak Saudara yang terkasih, apakah Bapak Saudara ingat sebuah lirik lagu rohani yang liriknya berkata, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita, dalam suka dukaku selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa dan tetesan air mata. Tuhan Yesus setia. Amin Bapak Saudara. Mari kita kembali kepada konteks di tengah-tengah ketakutan para murid. Yesus hadir dan campur tangan atas situasi yang mereka hadapi. Dari tangannya yang kuat, dari sapaannya yang lembut, dan dari kehadirannya yang penuh kasih, menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan umatnya. Bapak Saudara yang terkasih, dikisahkan suatu hari ada seorang pengendara mobil. Mobilnya itu mogok, dan dengan berbagai upaya sang pemilik, di mana ia memperbaiki mobilnya di sepanjang waktu tapi tidak hidup-hidup, datanglah seorang yang menawarkan diri untuk memperbaikinya. Dia hanya dalam waktu yang singkat mobil itu dapat dihidupkan kembali. Orang tersebut bernama Henry Ford. Dialah pembuat mobil bermerek Ford tersebut. Melalui ilustrasi ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau Tuhan yang menciptakan kita, Dia pasti sanggup menuntaskan masalah kita. Apa yang tidak mungkin dilakukan Yesus dalam kehidupan kita? Semuanya mungkin. Kita punya kebutuhan yang besar bagi Kristus.
Kita punya Kristus yang besar bagi kebutuhan kita. Kiranya berjalan bersama Yesus setiap hari hendaklah menjadi kerinduan kita. Sebab bila kita tidak berjalan dengan Tuhan setiap hari, ada kemungkinan besar kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak banyak pribadi-pribadi yang suka dan komitmen dalam melakukan disiplin rohani setiap hari. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Saudara yang tetap berkomitmen, tetap konsisten dalam menerapkan disiplin rohani. Inilah langkah awal untuk kita bisa berjalan sertanya setiap hari. Amin, Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami tahu hidup kami penuh dengan badai. Engkau tidak menjanjikan langit selalu biru, tapi sesungguhnya ketika badai itu sudah ada atas kami, menerpa hidup kami, menerpa keluarga kami, menerpa usaha kami, Tuhan, berikan kami iman dan kepercayaan kepadamu untuk dapat tetap kuat melewati itu semua. Kiranya Tuhan Yesus berperkara dalam kehidupan kami, menolong kami, menuntun kami, melindungi kami, menyertai kami, sehingga kami tetap bisa berjalan serta Engkau ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap berkomitmen untuk terus belajar kebenaran firman-Mu di setiap musim kehidupan kami. Ketika kami senang, kami tetap belajar kebenaran firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu. Ketika kami suka, duka, kami tetap merenungkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan mengubahkan kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video-video renungan yang ada di channel ini kepada saudara seiman yang lain, teman, dan keluarga yang lainnya. Dan saya percaya apabila kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, ada pemulihan-pemulihan itu terjadi. Tetaplah berkomitmen, tetap konsisten mengikuti program 360 khotbah mengubah kehidupan, dan pada akhirnya firman-firmannya bisa kita hidupi dan terpancar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.